Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Ina Adrian. Apa kabar para bunda kesayangan dan teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Kali ini saya mengawali pekerjaan saya dengan mencuci pakaian. Ini udah cucian 2 hari, kebetulan kemarin saya nggak nyuci dan kali ini saya dobelkan. Kenapa sekarang saya mencucinya malam hari lagi? Setelah beberapa waktu kemarin itu saya nyucinya pagi dan siang hari. Karena rutinitas di kantor udah dimulai lagi seperti biasa sejak kemarin, sehingga pekerjaan yang biasanya kemarin itu sempat saya lakukan di siang hari, sekarang saya alihkan lagi di malam hari. Tujuannya adalah supaya pagi hari besok mau berangkat ke kantor itu tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sehingga saya harus memanage waktu mana yang bisa saya kerjakan di malam hari, saya kerjakan di malam hari, dan mana yang harus saya lakukan di pagi hari, tetap saya lakukan di pagi hari. Kadang-kadang saya masak di malam hari, kalau misalnya harus di malam hari, dan kadang-kadang juga di pagi hari, kalau memang kondisinya memungkinkan untuk di pagi hari. Begitulah kira-kira yang rutinitas yang saya lakukan di malam harinya ya teman-teman. Ini adalah penampakan pertama yang saya record. Ini dapur yang kemarin itu kita bikin, yang kita pengembangan bagian belakang. Nah, ini jadinya, dan ini dalam keadaan masih sangat berantakan. Masih ada bagian-bagian tertentu yang masih perlu dibenahi dan dibereskan. Dan sekarang saya mau beres-beres, mau cuci piring dan beres-beres lah pokoknya. Saya mau nyuci piring dulu ya teman-teman. Nah, ini bekas dari cucian piring dari tadi sore dan setelah makan malam juga, dan itu juga udah numpuk banyak ya. Kalau misalnya dibiarkan pagi hari rasanya kok mau tidur itu nggak enak rasanya gitu. Jadi rasanya meninggalkan dapur dalam keadaan berantakan itu walaupun bukan berarti nggak pernah gitu, tapi tetap rasanya lebih nyaman meninggalkan rumah atau dapur itu dalam keadaan udah bersih gitu. Apalagi bagi saya yang paginya itu emang waktunya itu emang dicatahin sekian jam udah harus selesai gitu ya. Nah, beginilah. Ini sengaja saya cepetin supaya teman-teman gak boring lihat aktivitas saya mencuci piring ini. Biasanya bagian meja dapur ini itu kan dulunya warnanya kecoklatan ya gitu. Dan ternyata setelah saya ganti dengan yang warna hitam gitu, ternyata warna hitam itu lebih gampang kelihatan kotornya. Jadi kalau misalnya kita nggak rutin membersihkan, kalau kita nggak rajin membersihkan, kelihatan banget gitu debunya nempel, kotorannya itu nempel gitu. Jadi emang kayaknya mau nggak mau emang kayaknya dipaksa terus untuk bersih-bersihnya itu emang lebih ini gitu, lebih lebih rutin gitu. Ya seperti inilah kira-kira. Sedikit aja minyak yang nempel itu kelihatan gitu. Ini bahannya saya pakai yang bahan granit supaya lebih tahan, karena yang bagian dapur yang dulu itu saya pasang keramik dan ternyata gampang pecah gitu. Jadi akhirnya saya pilih yang ini, bagian ini pakai granit, kecuali bagian dindingnya itu tetap saya pakai keramik biasa. Barang-barang dan perabotan yang ada di dapur sekarang ini masih pindahan dari dapur yang lama, nggak ada penambahan, nggak ada beli barang yang baru. Kita tetap make gitu, make barang-barang yang ada gitu tanpa harus merubah, tanpa harus mengganti gitu, karena fungsinya itu masih masih sangat baik gitu teman-teman. Seperti inilah kira-kira kegiatan kita, rutinitas kita setiap harinya ya teman-teman. Sebagai apapun seorang ibu di luar sana, ketika kembali ke rumah, ketika pulang ke rumah, dia tetap akan kembali melakukan aktivitasnya seperti ini. Dan semoga kita semua para ibu
diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk tetap melakukan aktivitas dan rutinitasnya seperti biasa. Nah, bagi teman-teman yang sekarang lagi kurang sehat, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Dan bagi yang sekarang tidak bisa melakukan aktivitas seperti ini, semoga kita bisa sama-sama lagi melakukan rutinitas seperti ini. Meja ini dulunya saya fungsikan sebagai tempat naruh bumbu, bawang, segala macam gitu, peralatan dapur semuanya, sehingga semuanya itu penuh di atas meja ini. Tapi sekarang karena space dapurnya itu udah lebih lega, jadi isi meja ini cuma beberapa barang ini ya, beberapa tempat ini cuma ada dispenser, magicom, itu juga ada tempat air, teko air, karena kebetulan airnya habis jadi saya rebus air. Jadi yang di bawahnya ini adalah tempat saya biasa naruh belanja bulanan, itu yang isinya deterjen, sabun, odol, segala macam ada di bagian bawah ini, ada raknya gitu. Ini penampakan gorden kolong dapur. Ini karena kemarin itu udah mendesak ya mau lebaran, dan bagian bawah ini belum ketutup. Jadi saya inisiatif untuk membeli kain yang murah meriah. Ini harganya cuma 15.000 per meter, dan untuk cantolannya ini saya beli pipa paralon listrik gitu yang biasa digunakan untuk instalasi listrik. Itu saya beli satu batang itu 4 meter, harganya cuma 8.000.
penampakan dapur yang lama yang sekarang udah berubah penampakan, udah berubah fungsi, udah berubah rupa, dan udah berubah rasa ya teman-teman ya. Dan ini sink cuci piringnya dibongkar, kemudian dicor lagi di atasnya, diratakan. Dan karena penampakannya itu terjadi retakan di mana-mana dan sama sekali nggak rapi, pokoknya nggak banget. Akhirnya saya beli satu gulung wallpaper stiker yang motif kayu ini dengan harganya yang cuma 43.000, dan hasilnya cukup lah ya, membuat ruangan ini jadi suasananya jadi berbeda gitu. Nah, ini saya fungsikan untuk tempat belajarnya anak-anak, atau mungkin juga ketika saya membawa pekerjaan pulang dari kantor dan harus beraktivitas. Nah, saya nggak cari meja lagi. Saya bisa memaksimalkan dari tempat yang sudah di makeover ini. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa. Assalamualaikum.